Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Kita jumpa lagi dalam segmen Radio Horor Indonesia yang hadir setiap malam Jumat, di mana pada segmen ini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman horor atau mistis yang ingin saya bacakan di setiap segmen RHI FM, kalian bisa kirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com supaya minggu depan kita langsung bisa bacakan cerita kalian ya. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke cerita pertama untuk episode kali ini, yang sepertinya selanjutnya akan langsung menuju ke cerita berikutnya karena ada lumayan banyak nih cerita untuk malam hari ini. Jadi langsung saja kita simak cerita yang pertama. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Aku mau cerita nih Min, pengalamanku waktu merantau di Jogja. Kenalin dulu, namaku Agung. Jadi, waktu itu aku diajak mancing oleh tetangga tempatku kerja di sebuah sungai yang ada di daerah Kulon Progo. Sepulang kerja, aku dan temanku ini, sebut saja namanya Mas Karyo, berangkat dari rumah jam setengah 10 malam dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di lokasi pada jam setengah 11 malam. Ketika sampai di lokasi, aku dan Mas Karyo langsung muter mencari spot yang sekiranya banyak ikannya. Dan setelah 15 menit mencari, Mas Karyo langsung berhenti dan bilang kalau dia yakin di sanalah spot yang cocok. Tidak pakai lama, aku langsung pasang pancing dan duduk sambil udut. Tapi tiba-tiba kok rokokku baunya itu wangi banget kayak kemenyan. Tapi aku masih cuek karena fokus sama pancingan. Setelah itu, pancinganku serasa ditarik ikan, dan ketika ku angkat, ternyata seekor ikan lele yang gedenya itu satu lengan orang dewasa. Namun ketika akan ku lepas mata kailnya, tiba-tiba lelenya bisa berkedip matanya. Buru-buru aku panggil Mas Karyo. Mas, aku kok dapat ikan lele bisa kedip matanya ya? Udah, lepasin aja ikannya, ayo pindah aja. Loh, kok pindah Mas? Ayo toh pindah aja, ajak Mas Karyo yang tiba-tiba pengen pindah. Setelah itu kami berdua pun mencari tempat lain. Setelah ketemu, segera kusiapkan pancingku. Tapi sebelum sempat lempar kail, tiba-tiba Mas Karyo bilang, "Bro, dengar suara minta tolong gak?" "Mosok toh Mas?" Aku coba menajamkan pendengaranku, dan memang benar, sayup-sayup ada suara orang minta tolong. Mas Karyo langsung mengajak aku menuju sumber suara orang minta tolong itu. Tapi ketika sampai di sumber suara, ternyata bukan orang, tapi kepala yang terbang dengan jeroannya. Mirip kuyang gitulah. Aku lalu membatin, "Oh, ini toh yang namanya kuyang." Segera Mas Karyo dan aku lari tunggang langgang menuju ke tempat motor diparkir. Tapi di tengah jalan, kami bertemu seseorang yang ternyata warga lokal yang mau menjala ikan. Melihat kami yang lari-lari, bapak-bapak itu bertanya, "Ada apa Mas? Kok lari-lari?" "Itu Pak, di bawah pohon bambu sana ada kepala terbang sama jeroannya."
Walah, itu rumahnya memang di situ, Mas. Biasa kalau malam Jumat suka keluar, apalagi ini malam Jumat Kliwon. Karena sudah terlanjur takut, Mas Karyo mengajak pulang saja dan membatalkan acara mabar alias mancing bareng. Tapi sebelum lanjut jalan ke tempat motor, si bapak itu bilang lagi, "Di sini itu kepala terbang itu nggak serem, Mas. Yang serem itu pocongnya." "Ada pocongnya, Pak?" "Ada," kata si bapak sambil senyum aneh. "Kayak gini loh." Tiba-tiba tubuh si bapak itu langsung terbungkus kain putih dan seketika berubah jadi pocong yang baunya naudzubillah. Spontan aku sama Mas Karyo lari tunggang langgang pergi dari sana. Nah, gitu Mas Admin cerita pengalamanku. Singkat tapi padat. Yang bilang gak serem, monggo dicobain sendiri. Assalamualaikum Mas Bang Tama. Saya ingin berbagi cerita dari pengalaman pribadi yang tidak akan saya lupakan. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Oh iya, perkenalkan, nama saya Fitri. Dan dulu sempat satu kali pernah mengirim cerita ke Radio Horor Indonesia. Jadi begini ceritanya. Saat itu saya sudah putus dengan mantan pacar saya yang bernama Adi. Namun dia masih sering datang ke rumah. Setiap kali Adi datang, saya hanya bisa tersenyum lalu langsung masuk kamar. Karena saat itu saya sudah punya pacar baru yang kini alhamdulillah sudah menjadi suami saya. Suatu malam, pacar baru saya datang ke rumah dan kebetulan Adi juga sedang berada di sana. Merasa tidak nyaman jika harus berinteraksi di depan mantan, saya mengajak pacar saya mengobrol di teras depan. Adi pun akhirnya pulang sekitar jam 10 malam. Sementara pacar saya pulang 2 jam kemudian sekitar jam 12 malam. Setelah kejadian malam itu, Adi tak pernah lagi datang ke rumah. Saya bersyukur karena merasa lebih tenang. Namun, beberapa minggu kemudian, saya merasakan ada yang aneh. Setiap malam, wajah saya tiba-tiba terasa sangat gatal hingga perih akibat terus-menerus digaruk. Bahkan kulit wajah saya mulai menghitam. Melihat kondisi saya yang semakin parah, ibu saya berinisiatif membawa saya ke seorang sesepuh desa untuk meminta air doa. Saya di sana diminta mencuci muka dengan air itu, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Rasa gatal masih terasa dan wajah saya semakin hitam. Tidak menyerah, ibu saya kemudian membawa saya ke orang pintar yang bernama Ibu Yahya. Sesampainya di sana, Ibu Yahya bertanya tentang nama dan weton saya. Setelah ibu saya menjawab, Ibu Yahya membacakan beberapa doa. Tidak lama kemudian, Ibu Yahya mengatakan, "Neng, ini ada yang sakit hati sama kamu. Dia merasa seperti ditampik jojodok." Jelasnya, istilah ini jika diartikan mungkin berarti merasa digantung, tidak diterima tetapi juga tidak ditolak. Ibu saya pun bertanya, "Siapa Bu kira-kira orangnya?" Ibu Yahya menjawab dengan bijak, "Eneng tidak perlu tahu siapa orangnya. Yang terpenting kedepannya Eneng harus bisa lebih tegas." Beliau melanjutkan, "Kalau dilihat orang lain, wajah Eneng hanya terlihat menghitam dan gatal. Tapi sebenarnya jika dilihat oleh laki-laki, wajah Eneng akan terlihat seperti nenek-nenek." Ternyata niat pelaku adalah agar saya tidak laku dan tidak ada laki-laki yang mendekati saya. Ibu saya langsung terkejut. "Astagfirullah, apa ada cara untuk menyembuhkannya, Bu?" Ibu Yahya kemudian memberikan kantong kresek berisi air dan kemenyan yang sudah diberikan doa. Setelah kami sampai di rumah, ibu saya membakar kemenyan itu sambil berkeliling rumah. Setelah selesai, saya disuruh mencuci muka dengan air doa yang diberikan. Saat air itu menyentuh wajah, rasanya sangat panas seperti terbakar. Meskipun demikian, alhamdulillah, seminggu setelah kejadian itu, wajah saya kembali normal, tidak lagi gatal dan menghitam. Nah, begitulah ceritanya Bang Tama. Terima kasih banyak sudah membacakan dan terima kasih juga buat teman-teman sudah mendengarkan.
Semoga Ada Apa Gerangan Channel bisa semakin sukses dan sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tama. Perkenalkan, nama saya Abai. Saya ingin berbagi cerita singkat tentang pengalaman masa kecil yang tidak akan pernah saya lupakan. Ini terjadi sekitar tahun 2008 saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, saya sedang asik bermain kelereng dan adu ayam kate bersama sahabat saya. Di tengah keseruan main, kami melihat seekor anak itik kecil yang sedang terperangkap di dalam gorong-gorong di dekat sungai kecil. Merasa kasihan, kami berinisiatif untuk mengambilnya. Anak itik itu pun saya bawa pulang dan saya rawat. Namun belum sempat 1 hari, tiba-tiba badan saya terasa sangat panas. Pandangan menjadi gelap dan saya tidak sadarkan diri. Tetapi saya masih merasakan sensasi pengap yang luar biasa. Kedua orang tua saya sangat panik. Anehnya, mereka tidak membawa saya ke rumah sakit. Ayah saya yang memang mengerti hal-hal seperti itu langsung menghubungi guru dan paman saya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di rumah. Saya langsung diperiksa oleh guru ayah saya, dibantu oleh paman yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa saat, guru ayah saya menjelaskan bahwa roh saya sedang disekap oleh sosok wanita di gorong-gorong tempat saya menemukan anak itik itu. Wanita itu berkata, "Dia sudah mengambil anakku dan dia harus menggantinya dengan cara seperti ini." Guru ayah saya pun menjawab, "Apa yang anak ini ambil akan saya kembalikan ke sini." Singkat cerita, saya akhirnya tersadar. Saya diberikan minum air putih dan anehnya, saya juga disuruh menelan selembar kertas kecil dengan tulisan Arab di dalamnya. Keesokan harinya, anak itik yang saya temukan itu mati dengan cara mengenaskan. Badannya tercabik-cabik dan kepalanya hilang. Tentu saja saya tidak mengingat semua kejadian ini karena tidak sadarkan diri. Cerita ini saya dapatkan dari paman saya yang membantu mengambil kembali roh saya di gorong-gorong itu. Terima kasih Mas Tama sudah mengizinkan saya berbagi cerita masa kecil yang sampai sekarang masih membuat saya merinding. Mohon maaf jika ceritanya nggak terlalu menyeramkan dan agak nggak jelas karena saya itu lupa-lupa inget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abeu. Ingin berbagi cerita tentang pengalaman yang sangat berat dan penuh misteri yang saya alami bersama keluarga. Kejadian ini dimulai ketika saya berumur 20 tahun. Ketika kami sekeluarga pindah ke rumah baru tanpa kehadiran ayah. Saya, ibu dan ketiga adik saya menempati rumah kontrakan yang cukup luas, terdiri dari 3 kamar dan 2 halaman. Anehnya, rumah ini tidak terasa asing bagi saya. Saya ingat pernah bermain di area ini ketika kecil dan tak pernah menyangka akan kembali ke sini untuk tinggal di sana. Setelah tinggal di sana selama 3 bulan, suasana rumah mulai terasa berbeda. Dulu kami tinggal di kontrakan 10 pintu yang ramai, tetapi di sini tidak ada tetangga di samping rumah. Kejadian aneh pertama saya alami ketika baru bangun tidur pada sore hari. Saya melihat ada sosok yang berjalan cepat menuju ke halaman belakang. Saya kira itu ibu saya yang sedang menjemur pakaian. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah mata saya sepenuhnya terbuka, saya baru sadar ibu kan sedang bekerja, sementara adik-adik saya sedang sibuk dengan aktivitas mereka, dan saya sendirian di rumah. Saya hanya bisa beristighfar dan berusaha menenangkan diri. Karena tidak ingin membuat seluruh rumah ketakutan, saya memilih untuk memendam cerita ini sendiri. Hari demi hari berlalu, saya yang saat itu baru saja selesai kontrak kerja sering menghabiskan waktu di rumah,
saya jarang keluar dan nongkrong seperti dulu. Suatu malam, sekitar pukul 9, adik saya yang bernama Ningsih mulai membuka percakapan tentang keanehan di rumah. Ternyata dia juga sering melihat penampakan yang diyakini sebagai jin atau setan. Menurutnya, dia sering diganggu ketika pulang kerja larut malam. Ketika dia pulang sekitar jam 12 malam, dia melihat ada bayangan hitam bergerak cepat ke arah halaman belakang. Dia mengira itu adik saya yang bernama Tri. Setelah masuk dan mengecek ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia juga pernah melihat kuntilanak. Lalu ada juga anak kecil yang bolak-balik ke dapur. Bahkan anak kecil yang masuk ke kamarnya. Saking takutnya, dia sampai meminta adik saya yang bernama Vian untuk tidur bersamanya. Pernah suatu subuh, Ningsih berteriak kencang hingga saya dan Vian terbangun. Kami mendapati Ningsih ketakutan karena ditindih sosok hitam besar berbulu di kamarnya. Vian juga memiliki cerita sendiri. Meskipun tidak melihat langsung, suatu malam ia sedang bercermin di dapur dan melihat sosok putih kusam melintas dari kamar Tri menuju pintu belakang. Ia langsung beristighfar dan lari ke ruang TV. Begitu pula dengan adikku yang bernama Tri. Ia pernah melihat bayangan hitam melintas dari belakang ke pintu kamar ketika bangun tidur sore hari. Ternyata hampir semua penghuni rumah pernah mengalami penampakan. Meskipun banyak gangguan, ibu saya memilih untuk tetap bertahan karena rumah itu terasa adem dan luas. Ia tidak banyak bercerita tentang pengalamannya, mungkin karena khawatir membuat kami semua takut. Kami sering menjadikan cerita ini sebagai bahan obrolan, meski saya memilih memendamnya. Suatu hari, seekor kelelawar besar masuk ke rumah saya. Saya dan adik-adik berusaha mengusirnya, tapi anehnya, kucing peliharaan yang bernama Oyan membantu. Beberapa hari setelahnya, seekor ular hitam juga tiba-tiba muncul di depan rumah, seolah ingin masuk. Saya mengusirnya dan memasukkannya ke dalam toples. Ibu saya langsung merasa ada yang tidak beres dan meminta saya untuk mengantar kami ke rumah seorang baba yang ia kenal. Ia meyakini keluarga kami menjadi target tumbal. Setelah perjalanan sekitar 20 km, kami sampai di rumah baba. Baba adalah sosok yang berwibawa. Di dalam ruangan tempat ia biasa melakukan pengobatan, saya merasa aneh. Tangan baba yang menyentuh pundak saya terasa sangat hangat. Saat baba meminta saya membaca ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal, saya tiba-tiba berteriak dan memuntahkan sesuatu yang terasa sangat tidak enak. Saat saya mencuci muka, saya tidak sengaja mendengar percakapan baba dan ibu. Ibu saya menangis dan berkata, "Biarkan saya saja yang merasakannya, baba." Saya masuk dan bertanya ada apa. Mereka berusaha menutupi, tetapi saya tahu ada hal serius yang terjadi. Baba memberikan kami garam dan air ruqyah. Ia berpesan agar garam ditaburkan di setiap pintu masuk dan di belakang rumah, dan airnya diminum oleh semua anggota keluarga. Setelah meminum air itu, kami semua merasa mual. Awalnya saya menganggap ini aneh, tapi setelah itu suasana di rumah menjadi jauh lebih tenang. Setelah kejadian itu, sifat ibu saya berubah. Ia menjadi lebih adem dan tenang. Saya sadar bahwa ibu saya juga telah menjalani ruqyah, dan air matanya yang deras saat itu adalah pertanda bahwa ia juga terpengaruh hal gaib. Beberapa minggu setelah itu, ketenangan tidak berlangsung lama. Ibu saya menemukan sekitar 20 ekor kelabang di dalam pot bunga di halaman depan. Kelabang itu seolah-olah dibuang ke sana, dan saya yakin kelabang itu adalah perwujudan dari gangguan yang kami alami sebelumnya. Meskipun suasana di dalam rumah sudah membaik, gangguan dari luar masih berlanjut. Suatu malam, sekitar jam 2, saya tak bisa tidur. Saya mendengar suara ketak-ketuk di atas loteng, diikuti dengan lemparan pasir ke arah kasur saya. Saya pindah ke ruang TV bersama ibu dan Vian. Setelah saya bercerita, ibu saya sadar bahwa gangguan itu belum benar-benar berakhir. Puncaknya pada suatu malam,
saya bermimpi didatangi kakek saya. Saya terbangun karena kaki saya ditarik. Saya memeriksa seisi rumah, tetapi semua orang masih tidur pulas. Pada akhirnya saya harus meninggalkan keluarga karena kami mengalami perpecahan. Saya sangat menyadari bahwa keluarga saya adalah target tumbal ilmu hitam. Saya melihat adik-adik saya berada di bawah pengaruh negatif, kecuali ibu saya yang sudah diberi tameng oleh Baba. Saya sempat bermimpi melihat ibu saya terbaring dan ditindih oleh sosok genderuwo besar. Mungkin itulah penyebab penyakit dan ketidakmampuannya berbicara. Meskipun secara medis ia divonis stroke, saya yakin ia juga menjadi korban ilmu hitam. Akhirnya, saya harus merelakan ibu saya kembali ke rahmatullah. Setelah kepergiannya, saya menyadari bahwa konflik yang terjadi di keluarga kami dan perpecahan yang kami alami adalah akibat dari pengaruh gaib. Namun kerasnya usaha yang kami lakukan tetap tidak dapat menghentikannya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Konflik dan amarah yang tiba-tiba muncul dalam keluarga bisa jadi bukan hanya masalah biasa. Kadang butuh sosok seperti Baba yang bisa memberikan air penenang untuk mengobati pikiran dan jiwa. Terima kasih Mas Tama sudah membaca dan mendengarkan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Halo, sebut saja namaku Aji. Kejadian ini terjadi saat aku menempuh kegiatan kuliah kerja nyata alias KKN. Lokasinya ditentukan oleh pihak kampus dan aku mendapatkan lokasi di daerah Kulon Progo. Memang daerahnya masih sepi dan di pegunungan. Kalau malam hari, di sana cukup gelap karena terbatasnya penerangan, serta tidak semua jalan terdapat lampu. Waktu itu kelompok KKN-ku terdiri dari 24 mahasiswa yang dibagi menjadi 4 pos. Karena aku bertindak sebagai koordinator desa alias kordes dalam kelompok, maka aku mendapatkan pos di rumah Pak Lurah sendiri. Letak rumah Pak Lurah juga berada di tengah area dengan 3 pos lain, sehingga cukup memudahkanku untuk berkoordinasi. Sebagai kordes, aku berkewajiban mengurus surat-surat, proposal bantuan, dan menemui dosen pembimbing. Maka dari itu, setiap 2 hari sekali, aku harus pergi ke kota Jogja. Tempat KKN-ku ini memang tidak ada angkutan umum, dan aku harus memakai kendaraan sendiri. Karena lokasinya ada di pegunungan, maka aku harus melewati jalan lereng yang berbatu dan belum beraspal. Di jalanan itu, terdapat sebuah kuburan yang dianggap angker. Jadilah setiap pulang pergi, aku selalu melewatinya. Konon kabarnya, banyak orang yang diganggu makhluk halus saat melewati kuburan itu. Tetapi aku tak terlalu memikirkannya. Memang pada dasarnya di rumah asalku, kanan kirinya adalah kuburan, jadi sudah biasa. Waktu aku pergi dan pulang ke tempat KKN memang terkadang tidak mengenal waktu. Pernah aku berangkat dari kota Jogja jam 9 malam, karena ada hal yang harus diselesaikan. Waktu yang ditempuh dari kota Jogja ke desa KKN-ku adalah 1,5 jam, karena jalanan yang naik turun. Terkadang rasa takut itu muncul kalau teringat cerita warga desa. Tetapi mau bagaimana lagi, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku. Hingga 1 bulan kegiatan KKN berjalan, tidak ada kejadian aneh yang menimpa kelompokku. Hal itu menjadikan aku semakin skeptis dengan cerita warga. Pada suatu subuh di hari Senin, aku bersama temanku yang bernama Salimin hendak pergi ke kota Jogja untuk menemui dosen pembimbing. Selain itu, Salimin juga ingin sekaligus pulang ke Klaten. Memang Salimin ini orangnya sering bercanda dan sering menghibur rekan-rekan yang tinggal sepos dengannya, termasuk aku. Pernah dia memakai sorban putih yang dilingkarkan di kepala, persis seperti yang dikenakan Pangeran Diponegoro. Hal itu membuat banyak orang tertawa, termasuk anak-anak kecil di desa. Hawa pegunungan yang dingin membuatnya tetap percaya diri memakai sorban itu di lingkungan KKN agar tetap hangat. Selepas sholat subuh, aku dan Salimin pun segera menyiapkan keperluan yang hendak dibawa dan selanjutnya bergegas pergi ke kota Jogja.
Tidak seperti biasanya waktu itu, karena semalam baru turun hujan dan jalanan yang kami lewati cukup licin. Aku yang mengendari motor pun harus ekstra hati-hati. Dan saat kami sudah berada di depan kuburan, tiba-tiba Salimin yang membonceng di belakangku bergerak-gerak gelisah ketakutan. Tapi dia tak berkata apapun. Aku sendiri juga tidak melihat dan merasakan hal yang aneh. Jadi, aku tetap berusaha mengendalikan motor dan konsentrasi. Setelah kami tiba di jalan yang datar, aku pun bertanya kepadanya, "Ada apa sih, Min? Kok tadi kayak ketakutan waktu ku bonceng?" Salimin hanya bingung dan membalas, "Loh, kamu tadi gak lihat, Ji?" "Lihat apa?" "Sewaktu kita melewati kuburan tadi, aku melihat ada orang tua berbaju putih dan bersorban putih berdiri di sana. Aku lalu mengangguk-angguk menyapa, tapi dia hanya diam. Aku lalu teringat dengan cerita orang-orang kalau di sana ada yang menunggu. Malahan katanya ada yang dibonceng oleh perempuan juga." "Hi, lah aku terus takutlah," jawab Salimin. Mendengar ceritanya, aku pun menjadi bingung karena aku tidak melihat apa-apa. Makanya aku diam saja. "Ya sudah, jangan cerita-cerita sama yang lain. Takutnya malah pada gak berani pergi. Apalagi ini KKN kan mau selesai. Kita banyak kegiatan yang waktunya bisa sampai malam," ujarku memberikan nasihat. "Ya, aku usul kalau bisa semua kegiatan itu siang aja," balas Salimin yang sepertinya masih ketakutan. Dan aku pun mengangguk. Lalu sore harinya, kami pun kembali ke tempat KKN dan melewati kuburan itu lagi. Namun tidak ada kejadian apa-apa, dan kami tiba di pos KKN sebelum maghrib. Tapi malam harinya ada kejadian aneh. Waktu tengah malam, Salimin yang tengah tertidur pulas tiba-tiba saja berteriak-teriak sendiri, "Boten kulo, Mbah, boten kulo," yang artinya, "Tidak, Mbah, saya tidak." Aku yang tidur di sampingnya pun menjadi terbangun dan melihatnya dengan heran, karena dia berkali-kali mengigau seperti itu. Aku pun membangunkannya. "Ada apa, Min?" ucapku. Ia pun terbangun meski wajahnya masih tampak ketakutan. "Aku didatangi sosok yang kulihat pagi tadi, Ji." Akhirnya ia pun kuminta untuk sholat tahajud agar pikirannya tenang. Keesokan harinya, kejadian itu kuceritakan pada warga desa sana. Memang banyak kejadian aneh yang terjadi di dekat kuburan. Malah katanya, ada warga yang pernah tiba-tiba dibonceng oleh sosok perempuan ketika sendirian melintas. Lalu dalam sekejap, sosok itu tiba-tiba hilang. Aku yang mendengar cerita itu pun ikut merinding karena mengingat aku beberapa kali melewati jalan itu saat malam hari. Tetapi aku mengucap rasa syukur karena tidak mengalami kejadian aneh apapun. Setelah kejadian itu, aku menjadi lebih hati-hati dan tidak melewati jalan itu setelah maghrib. Lalu untuk si Salimin sendiri, semenjak kejadian yang dia alami, dia tak pernah lagi berlagak memakai sorban putih sampai KKN rampung. Mungkin saja ia masih takut dengan sosok yang mendatanginya di mimpi, karena jangan-jangan takut tersaingi. Kisah selanjutnya dialami oleh Mbah Bejo yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai penjual mainan anak. Hal itu dilakukannya di samping juga menjadi buruh tani. Yang jelas saat keliling berjualan mainan, beliau tak pernah naik bis atau motor. Mbah Bejo hanya menaiki sepeda ontelnya. Cerita ini dimulai saat pada suatu sore, Mbah Bejo mendengar kalau di desa Karangrejek di Wonosari sedang ada pagelaran wayang kulit dengan dalang yang terkenal di seantero Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jauhnya pagelaran itu dari rumah beliau sekitar 17 km. Dan kira-kira pukul 6 sore, Mbah Bejo sudah menggelar dagangannya di pinggir gang. Namun kemudian entah mengapa, dagangan beliau kurang laris, berbeda dengan saat biasanya berjualan di tempat lain. Hingga akhirnya pagelaran selesai sekitar pukul 1:30 pagi, dagangannya tetap masih banyak yang belum terjual. Mbah Bejo hanya mengumpat dalam hati, "Wah, rugi nih, dibela-belain lembur jualan jauh-jauh malah gak laku."
Beliau pun memberesi dagangannya dan bergegas untuk pulang. Langit malam itu juga terasa mendung. Mbah Bejo pun pulang melewati jalur desa Siraman dan dusun Siono desa Logandeng. Namun sesampainya di dusun Siono, tiba-tiba saja turun hujan gerimis. Karena takut akan menjadi hujan deras, beliau berusaha mencari tempat berteduh. Dan akhirnya Mbah Bejo menemukan sebuah pohon asem besar yang tampak rindang. Ia takut merepotkan apabila berteduh di rumah warga. Setelah dilihat-lihat, rupanya bagian tengah pohon asem itu tampak berlubang cukup besar. Entah mengapa sebabnya. Malahan beliau bisa duduk berteduh di lubang itu. Sepedanya lalu disandarkan di tepi pohon. Mbah Bejo lalu mengambil senter yang dibawanya di tas lempang. Ia hendak beristirahat sembari merokok linting alias tingwei. Namun sialnya, senter yang dihidupkan hanya menyala sebentar, lalu kembali padam. Di otak-atik pun juga tetap mati. Sementara itu, hujan yang tadinya gerimis kini menjadi semakin deras. Mbah Bejo hanya mengumpat seakan kesialannya malam itu. Beliau akhirnya tetap melinting rokok walau dengan kondisi gelap. Begitu Mbah Bejo selesai melinting dan hendak mencari korek di saku bajunya, entah kenapa korek itu tidak ada. Mungkin sudah jatuh entah kemana. Lengkaplah sudah kesialannya malam itu. Mbah Bejo bingung hendak mencari korek di mana karena waktu itu dini hari, sedangkan hujan sedang turun dengan derasnya. Tiba-tiba saja Mbah Bejo ingin buang air kecil. Beliau pun berdiri dan menghadap ke arah pohon untuk bersiap buang air kecil. Namun belum juga terlaksana, Mbah Bejo merasa seperti menginjak sesuatu seperti benda kecil. Begitu diambil dan dilihat dengan seksama, terlihatlah bahwa itu adalah sebuah korek kuno. Model wujudnya tampak seperti sudah lama. Kebetulan untuk Mbah Bejo, beliau sedang membutuhkan korek api. Mbah Bejo malah tidak jadi buang air kecil. Ia mengambil lintingan rokoknya hendak disulut dengan korek temuannya. Namun baru saja hendak menghidupkan korek, terdengar jelas suara perempuan yang berkata, "Korek itu sekarang boleh kamu pinjam, tapi tidak boleh kamu ambil. Nanti kalau sudah selesai kamu gunakan, tinggalkan situ saja. Awas, tidak boleh kamu ambil." Mbah Bejo pun segera mencari asal suara itu. Beliau mengecek bagian atas hingga bawah pohon asem itu, namun tetap saja tak ketemu. "Ya sudahlah, yang jelas aku butuh korek untuk menyalakan rokok sekarang. Perkara tidak boleh diambil ya, ku tinggalkan di sini saja," pikir Mbah Bejo. Benarlah, sehabis dipakai untuk menyulut rokok, korek itu beliau taruh di samping tempatnya duduk. Dan tidak sampai 1 menit sudah menghilang. Saking asiknya merokok sembari bersantai tidur-tiduran, Mbah Bejo pun akhirnya ketiduran hingga pagi. Sekitar pukul 5 pagi, sudah banyak orang yang hendak pergi ke pasar melewati jalan di mana pohon asem itu berada. Kebetulan ada seorang ibu pedagang pasar yang melihat Mbah Bejo tertidur dalam lubang pohon asem itu. Akhirnya, lambat laun banyak orang-orang yang ikut mengurumuni beliau. Mbah Bejo pun dibangunkan. Ternyata, salah satu dari kerumunan itu ada yang mengenal beliau. Akhirnya Mbah Bejo pun diantarkan pulang. Sementara sepeda ontel beserta barang dagangannya dititipkan di salah satu rumah warga dusun itu. Halo teman-teman, namaku Aan. Ini adalah kisah pendakianku ke puncak Songolikur, Gunung Muria pada 28 September 2020. Kami berempat, yaitu aku, Nanda, Mahmud, dan Kifli, semuanya berasal dari Kudus. Puncak Saptorenggo atau lebih dikenal sebagai Puncak Songolikur adalah puncak tertinggi di Gunung Muria, Jawa Tengah, dengan ketinggian 1602 meter di atas permukaan laut. Puncak ini berada di wilayah administratif Desa Rahtau, Kabupaten Kudus. Kami memulai perjalanan dari rumah sekitar pukul 1 siang. Seharusnya kami tiba di tempat parkir pukul 3 sore, tetapi ban motor salah satu dari kami bocor di tengah jalan. Insiden kecil ini membuat kami terlambat
dan meninggalkan firasat yang kurang baik. Namun kami mencoba untuk berpikir positif dan melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di area parkir, kami beristirahat sejenak di sebuah warung. Kami berbincang dengan penduduk setempat yang ramah. Menurut mereka, Puncak Songolikur masih sangat kental dengan kisah pewayangan. Ada Eyang Pandu yang sering dijadikan tempat akhir bagi pendatang, dan Ki Semar yang konon tinggal di puncak tertinggi. Penduduk juga bercerita tentang keunikan daerah itu. Mereka melarang adanya hajatan dengan pertunjukan wayang. Ada kejadian di mana sebuah hajatan yang menampilkan qasidah, tapi spanduknya ada simbol wayang. Tiba-tiba saja sound sistemnya mati total, padahal sebelumnya berfungsi normal. Lanjut ke cerita. Waktu menunjukkan pukul 5 sore dan kami memutuskan untuk memulai pendakian. Aku memang lebih suka mendaki malam hari agar bisa melihat matahari terbit dari puncak. Sebelum melangkah, kami berpamitan dengan penduduk dan berdoa bersama. Kami selalu memegang moto keamanan yang utama. Sampai puncak adalah bonus, karena puncak tidak akan lari kemana-mana. Kami memakai formasi Kifli di depan sebagai navigator, Nanda di posisi kedua, Mahmud di posisi ketiga, dan aku sebagai sweeper di belakang. Hari mulai gelap dan kami mempercepat langkah. Meskipun tanpa senter karena jalan masih terlihat jelas, kami berhasil sampai di pos 1. Kami berhenti sejenak untuk membasuh muka dan buang air kecil. Setelah melewati pos 1, hal-hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, Mahmud meminta kami berhenti karena merasa matanya gelap dan hampir pingsan. Dia mengaku hampir kerasukan. Aku segera mendekatinya, memegang leher dan pundaknya sambil memijat serta membacakan doa yang diajarkan oleh guruku. Alhamdulillah tidak lama kemudian dia agak membaik. Aku bertanya, apakah ia membawa jimat atau benda gaib? Mahmud mengatakan tidak membawa, tetapi ada sesuatu yang gaib mengikutinya, yang ia sebut sebagai pusaka. Maklumlah, Mahmud adalah seorang santri yang sering mendapat isyarah atau petunjuk gaib. Menurut orang-orang sepuh, ia punya penjaga dari leluhurnya yang masih keturunan Sunan Kudus. Setelah membuang pusaka itu dan membentengi diri, Mahmud muntah 2 kali. Namun, kami tetap sabar menunggunya pulih. Setelah memberinya minyak kayu putih dan air minum, dia merasa lebih baik dan menyatakan siap melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali melanjutkan pendakian. Tetapi Mahmud masih terlihat lelah. Langkahnya menjadi lebih berat dan dia mengeluh tas serta kakinya terasa sangat berat. Aku mulai curiga ada gangguan gaib lain yang mengikutinya. Aku berdiri siaga di belakangnya, mengamati gerak-geriknya. Dari pengamatanku, memang ada sesuatu yang ganjil. Aku hanya tersenyum dalam hati karena aku tahu dia sanggup mengatasinya sendiri. Kami akhirnya sampai di pos 2, beristirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan lagi. Kami tahu kondisi Mahmud belum sepenuhnya pulih. Jadi aku berinisiatif mengambil 1 botol airnya untuk mengurangi bebannya. Dalam pendakian ini, kami semua membawa minimal 2 botol air 1500 ml. Nanda membawa 2 botol, Mahmud membawa 3 botol, sementara aku membawa 3 botol juga. Dan Kifli yang membawa keril besar berisi tenda dan matras. Aku akhirnya membawa total 4 botol air. Di tengah perjalanan, kami menyadari ada yang aneh. Setiap kali kami berhenti untuk beristirahat, kami selalu berada di bawah pohon-pohon besar yang rindang. Syukurlah tidak ada penampakan yang mengganggu. Hingga kami tiba di area mes pendakian sekitar pukul 7 atau 8 malam. Tempat itu sepi sekali, tidak ada 1 orang pun selain kami. Kami ingat kata penduduk setempat bahwa warung-warung di sana hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu. Suasana menjadi horor dengan kabut tebal dan suara angin yang berdesir ditemani suara jangkrik. Karena suasana yang horor, kami tidak berlama-lama di sana dan melanjutkan perjalanan. Namun karena kondisi Mahmud semakin menurun, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah puncak, tepatnya di area terbuka di tengah perjalanan dari mes menuju puncak. Area ini cukup lapang untuk 1 tenda.
dan kami bisa melihat puncak dari sana. Disinilah kejadian mistis sesungguhnya terjadi. Anehnya, sebelum kami mendirikan tenda, seekor kucing entah dari mana tiba-tiba sudah berada di dekat kami. Kami pun mulai mendirikan tenda. Setelah tenda selesai, Mahmud dan Kifli buang air kecil di tengah jalan karena mengira tidak ada orang lain di sana. Kami mencoba membuat kopi dan memasak mie instan. Namun hal aneh terjadi. Tabung gas tidak mau terpasang ke kompor. Kami mencobanya berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Akhirnya kami terpaksa hanya makan mie kering dan biskuit. Di gunung kami tidak boleh manja, yang penting perut terisi. Setelah makan, kami duduk melingkar, bermain kartu dan merokok. Saat itulah Mahmud mengeluh merasa geli atau diganggu. Suasana menjadi tidak nyaman. Karena tidak ada kopi atau makanan hangat, kami pun mengakhiri permainan dan memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, Mahmud berujar, "Nanti pasti ada yang mimpi." Dan memang benar, kami semua mengalami hal aneh, terutama Kifli dan Mahmud. Menurut Kifli, dia bercerita bahwa ia mendengar suara kresek-kresek seperti gesekan di pojok tenda. Anehnya, ketika pagi kami cek, tidak ada rumput di sana. Ia sempat terabaikan suara itu dan mencoba tidur, tetapi ia merasa ada yang menindihnya hingga tak bisa bergerak. Kifli segera berdoa dan akhirnya terlepas. Setelah itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat pemandangan indah puncak Songolikur di masa lalu. Ada sebuah danau kecil yang harus diseberangi dengan rakit kuno. Ia juga melihat seorang bapak-bapak menyeberang menggunakan rakit. Karena takut, Kifli hanya diam melihat danau itu sampai ia terbangun. Kami menduga danau itu mungkin Sendang Bunton, tetapi kami tak berani memastikan. Mahmud mengaku merasa ada banyak makhluk gaib yang ingin mengikutinya sepanjang perjalanan. Malamnya ia terus-menerus diganggu. Meskipun sempat tertidur, ia terbangun di tengah malam dan melihat bayangan orang hitam di depan tenda. Karena melihat kami terlelap, ia memutuskan untuk tidak membangunkan kami dan kembali tidur. Ia juga bercerita bahwa saat hampir kerasukan di pos 1, ia sebenarnya ingin melawan mereka dan memanggil pasukan gaibnya. Namun ia mengurungkan niat itu karena teringat perkataanku dan takut tidak kuat ketika turun. Nanda mengatakan tidak mengalami apa-apa, sedangkan aku juga tidak pernah mengalami penampakan langsung ketika mendaki. Namun aku sering merasakan kehadiran mereka. Pagi pun tiba, Kifli terbangun dengan rasa penasaran kenapa kompor tak bisa menyala. Ia tidak mau melewatkan kesempatan minum kopi hangat di puncak. Dengan semangat 45, dia mencoba lagi memasang kompor gas. Dan akhirnya setelah berkali-kali mencoba, kompor itu berhasil terpasang dan api menyala. Aku keluar dari tenda, melawan dingin pagi demi secangkir kopi. Di luar, si kucing yang misterius itu tiba-tiba sudah ada di depan tenda kami. Kami memasak air dan mie sambil ditemani kucing itu. Setelah semuanya selesai, kami keluar tenda, menikmati kopi hangat yang menyempurnakan pagi kami. Meskipun matahari belum sepenuhnya terbit, kami tidak patah semangat. Kami merenung, melihat hamparan alam yang indah, udara yang segar dan dingin yang menyempurnakan pagi itu. Di atas sana kami bertanya pada diri sendiri, siapa kami di dunia ini? Kami hanyalah roh yang diberikan jasad oleh Tuhan. Kami sering lupa diri bahwa segala keberhasilan, mulai dari tangan, kaki, mata, hingga rezeki, semua berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan kami sampai di tempat ini, meskipun tidak sampai puncak tertinggi. Matahari mulai menghangatkan kami, menambah semangat. Tentu kami tidak munafik. Kami berfoto-foto untuk membuat kenangan. Kami tidak lupa membawa semua sampah kami turun sampai ke tempat sampah di mes pendakian. Perjalanan turun terasa lebih santai, ditemani semangat pagi dan harumnya bunga kopi yang tertiup angin. Begitulah akhir dari pendakian kami. Saya Aan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, aku sedang iseng menulis cerita mistis di meja kamarku. Aku masih ingat sekali, malam itu adalah malam Jumat. Dan tiba-tiba, sekitar jam 11 malam,
aku mendengar suara anak kambing yang baru lahir. Aku langsung bertanya ke mamaku yang sedang tiduran di kamar sebelah. Mak, tetangga kita kambingnya habis lahiran ya? Mamaku yang tadinya sudah hampir tertidur langsung kaget dan menjawab, iya Le, habis melahirkan 2 minggu yang lalu. Namun aku masih heran, kenapa kalau sudah usia 2 minggu suaranya seperti itu? Suaranya seperti anak kambing yang baru saja lahir. Lalu suara anak kambing itu terdengar lagi dan aku langsung merinding. Bapak yang tadinya tidur di depan TV ternyata juga langsung bangun karena mendengar suara yang sama. Bapak mengambil senter lalu berjalan menuju kandang kambing yang lokasinya di kebun belakang rumah. Aku menyusul membawa lampu senter juga. Dan bapakku pun kaget karena ternyata kambing keluargaku baru melahirkan 2 ekor, warnanya hitam semua. Selama ini bapak tidak menyadari kalau kambingnya itu hamil. Kandangnya cuma 1 bercampur dengan 2 kambing jantan dewasa lainnya. Bapakku pun masuk ke dalam kandang dan mengelap tubuh bayi kambing yang masih basah itu dengan kain. Aku membantu dari luar dengan memegang lampu senter. Aku merasakan ada beberapa sosok gaib yang mendekat. Mereka tidak menampakkan diri, tetapi aku bisa merasakan vibrasi kehadirannya. Berhubung kandang cuma 1, kambing betina dan kedua anaknya dibawa keluar kandang, lalu induknya diikat di bawah pohon jati. Bapak tidak menyiapkan kandang baru karena tidak tahu karena ternyata kambingnya hamil. Untungnya di bulan Juni 2020 musim kemarau, jadi kambingnya aman tidak kehujanan. Malam berikutnya, kambing kami masih diikat di bawah pohon jati. Kandang satunya belum selesai dibuat, tentu tidak masalah. Yang penting pakan rumput dan air minumnya tercukupi, karena induk kambing butuh asupan lebih untuk menyusui anak-anaknya. Orang Jogja biasa menyebutnya cempe. Sekitar jam 8:30 malam, aku kebelet pipis dan pergi ke kamar mandi. Saat berada di dalam kamar mandi, aku mendengar induk kambing itu bersuara aneh, seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Firasatku mengatakan bahwa ada sosok gaib yang mendekatinya. Akhirnya begitu selesai buang air, aku langsung masuk ke rumah karena takut. Meski sudah sering melihat hantu, tetap saja aku punya rasa takut. Ya, kadang berani kadang takut lah. Semuanya tergantung situasi dan kondisi. Selang beberapa menit, mamaku pun keluar membawa senter untuk mengecek kambing. Aku kaget ketika mama teriak-teriak memanggilku sambil memberitahu kalau salah satu cempenya ada yang hilang. Aku bergegas keluar menuju ke belakang. Aku dan mamaku mencari cempe di area sekitar sana. Logikanya kan, cempe itu baru berusia 1 hari, sehingga tidak mungkin bisa berjalan jauh, apalagi kondisinya gelap di malam hari. Mamaku justru khawatir kalau cempe itu sudah diterkam oleh binatang buas. Namun firasatku malah mengatakan bahwa cempenya sedang diajak main oleh makhluk gaib. Mama pun masuk lagi ke rumah untuk mencari bala bantuan. Sebenarnya mama ingin memberitahu bapak, tapi ternyata bapak sedang asik mengobrol dengan temannya di ruang tamu. Aku tak bisa menunggu lama. Aku takut si cempe dibawa semakin jauh. Ku beranikan diri untuk terus mencari. Dengan modal senter di tangan, ku jelajahi kebun belakang rumah yang gelap gulita. Sambil terus bergerak, tiba-tiba aku mendapat firasat. Jangan-jangan cempenya dibawa ke pohon randu. Di belakang rumahku memang terdapat pohon randu dengan jarak dari sumur sekitar 20 meteran. Di sampingnya ada rumpun bambu. Saat itu, aku mendapat gambaran kalau cempe itu berada di sana. Dari jauh, aku pun mengarahkan senter ke bawah pohon randu. Lalu, di sana ada seekor makhluk kecil berwarna hitam yang tersungkur. Aku penasaran, perlahan berjalan ke arah pohon randu tersebut. Ada perasaan takut, tapi aku harus ke sana untuk memastikan bahwa itu memang cempe yang sedang aku cari. Aku berjalan mendekat dengan cahaya senter yang terus mengarah ke bawah pohon randu. Dan ternyata benar, cempe yang aku cari sedang nyungsep di bawah pohon randu.
Saat aku ingin menggendong Cempe itu, entah mengapa kedua tanganku merinding. Aku yang tadinya menunduk ke arah Cempe langsung refleks melihat ke depan. Dan di sana ada sosok anak kecil berdiri. Badannya hitam, ada bulu-bulu rambut yang masih jarang di sekujur tubuhnya. Aku yang sedang jongkok memandang matanya yang sejajar dengan mataku. Dia tersenyum nyengir ke arahku. Gigi taringnya yang baru tumbuh membuatku semakin merinding. Dia tak bicara apapun. Aku pun mencoba berkomunikasi dengan cara yang lain. Intinya dia hanya ingin bermain dengan Cempeku. Tapi masalahnya Cempenya masih kecil, jadi jalannya saja masih sempoyongan. Aku pun langsung menggendong Cempe itu, lalu aku kembalikan ke induknya. Ketika kembali ke rumah, aku menceritakan kejadian yang baru saja aku alami pada mama. Aku juga memberitahunya kalau Cempenya sudah ketemu. Dan malam itu juga mama memintaku untuk menunjukkan lokasi di mana si Cempe ditemukan. Dan saat aku kembali ke pohon randu, sosok anak gendruwo itu sudah tidak ada. Nah, itu dia teman-teman beberapa cerita yang bisa saya bacakan untuk episode Radio Horor Indonesia malam ini. Gimana? Ada banyak kan cerita kali ini? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini. Sebelum kita akhiri segmen Radio Horor Indonesia, seperti biasa saya akan membacakan siapa aja nih teman-teman yang sudah repot-repot dan menyempatkan diri untuk menuliskan komentar pada video RHI FM minggu lalu. Komentar pertama pada minggu lalu ada Mbak Kunti. Ini namanya emang Kunti mungkin ya, bukan kuntilanak loh ya, awas nanti dikira ngeledek. Kemudian selanjutnya ada Mas Toto Hartono yang ada di Magetan. Kemudian ada Mas Alif yang ada di Jogja. Lalu Nut Zakia dari Cirebon, Ratna Sari. Lalu ada Mas Latif Muhammad yang ada di Tangerang Selatan. Selanjutnya ada Abai dari Weru, Cirebon. Lalu ada Mas Suhud. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Semoga Bang Tama beserta keluarga sehat. Baru nyimak nih. Salam buat adikku Tegar yang ada di negeri Gingseng. Lalu ada Anita di Tangerang. Kemudian ada Zirahmat dari Sukabumi. Selanjutnya Faiz As-Sidik dari Semper Barat, Jakarta Utara. Lalu ada Mbak Rumiati dari Medan hadir menyimak. Selamat pagi Mas. Oh, menyimaknya pagi nih Mbak Rumi. Selamat malam untuk Mbak Rumi. Semoga kali ini juga mendengarkan ya. Kemudian ada komentar dari Rio Bos U. Biasanya saya dengerin ada apa gerangan itu sama calon istri Mas. Walaupun jauh, saya di Bekasi, dia di Jambi. Tapi calon istriku sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Mungkin lebih disayang oleh Tuhan dan amal ibadahnya sudah cukup. Sebenarnya tuh ada beberapa cerita yang mungkin susah ditelaah waktu aku dan almarhum jalan-jalan Mas. Dia tuh selalu melihat sosok-sosok yang gak jelas kalau lagi dekat sama aku. Kalau gak lagi bareng biasa aja, normal kayak gitu. Nah itu tuh sering banget kejadian Mas, apalagi kalau lagi deketan. Wah, jadi udah gak barengan dong ini. Turut berduka cita ya Mas untuk Mas Rio atas meninggalnya calon istrinya yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni segala dosanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Insya Allah surga tempatnya. Baiklah, kita langsung menuju ke komen selanjutnya. Ada dari Mbak Asmi Istiawan dari Makau. Lalu ada Mbak Asih yang ada di Solo. Kemudian ada EYS Canari dari PG Trangkil yang ada di Pati nih. PG itu berarti pabrik gula ya. Wah, biasanya tuh kalau pabrik gula selalu ada cerita-cerita serem. Kita tunggu nih, siapa tahu EYS Canari mau membagikan beberapa cerita seramnya ke sini untuk kita dengarkan sama-sama. Oke, siapa lagi? Ada Mbak Rani Rohani dari Parung, Bogor. Kemudian ada Luciana Dewi. Ada Tuti Winingsih dari Cipondoh. Ada Rahmat Santoso dari Jakarta Utara, Penjaringan. Ada Mbak Anik Supriyati. Siapa lagi? Ada Juni Harto dari Cipulir yang selalu hadir.
Mbak Suryati Hakiki yang kemarin ketiduran dan gagal komentar awal. Nah, mudah-mudahan tadi udah komentar di awal nih, gak ketiduran lagi. Selanjutnya ada Ananto Giri dari Mayahan. Salam Sumeria, suka merinding ria. Wah, merinding tapi ria nih, jadi merinding tapi seneng. Lalu ada Mas Riki Iswanto, ada Mbak Setia Agus, kemudian Zulaika Dimas dari Tiga Raksa. Mas Agus Zailani juga ada nih, ada Mbak Gilang Ana. Lalu ada Bang Hidayat Totman dari Kedah, Malaysia. Selanjutnya, wah, ada yang komentar panjang banget nih dari Mbak Siti Saroh. Malam Mas Tama, mau sedikit cerita nih pengalamanku yang beberapa kali ya. Udah banyak sih. Emang agak aneh karena keluarga Babeh banyak yang gak percaya dan aku dibilang halu. Kalau belum ngalamin emang begitu kali ya, batu orangnya. Jadi waktu menempati rumah belum rapi, jendela belum dipasang, dan pintu juga masih pakai yang bekas. Yang penting gak ngontrak. Nah, pas malam mau pipis, kebetulan kamarku kan sejajar dengan pintu belakang dan sebelahan dengan dekat pintu kamar anak. Waktu itu belum ada pintu ya. Tiba-tiba ada yang melayang. Bajunya putih, rambutnya lusuh, panjang, terbang ke arah kamar mandi. Aku refleks istighfar, kaget mau pipis sampai gak jadi. Dan waktu keponakanku nginep, malamnya mau ke kamar mandi, dia pasti takut. Terus aku tanya, kenapa dek? Katanya itu ada kuntilanak. Makasih ya Mas Tama sudah dibacakan dan masih banyak cerita-cerita tentang kuntilanak yang sering aku alami. Nantilah kalau sempet aku tulis ceritanya lagi. Wah, serem juga nih ya. Mungkin bisa jadi dari tanah sebelum jadi rumah itu, kemungkinan sebelumnya udah ditempati tuh sama Mbak Kuntilanak. Jadi dia kesana itu untuk ngungsi kali ya, karena rumahnya udah ditempatin manusia, jadi dia harus pergi. Kebetulan emang kebelet pipis dulu. Selanjutnya ada Mas Abdul Sukron dari Klaten. Lalu ada Satria Langit dari Jakarta Timur. Lalu ada Mas Jarwo dari Purwodadi, Mbak Ayu Fajri, Mbak Dian dari Hong Kong, ada Tini Hartini, ada Mohdrus Madi Mustafa dari Malaysia, Mbak Johanek dari Semarang, kemudian ada Mbak Mei Agustus dari Madura, dan selanjutnya Mbak Yeni Sri Utami, salam dari Semarang Mas, sukses selalu buat RHI, amin, terima kasih Mbak Yeni Sri Utami yang ada di Semarang, salam buat teman-teman yang di sana ya. Selanjutnya ada Ramdhani, hadir penonton dari tahun 2020 sampai sekarang, hanya nonton gak pernah komen. Wah, berarti ini komentar pertama nih kayaknya. Setelah dari tahun 2020 baru komentar pertama. Nanti lebih ramekan lagi nih Mas Ramdhani supaya komentarnya makin rame. Selanjutnya ada siapa nih? Ada Mbak Tia Rahmawati yang ada di Cengkareng. Selanjutnya ada Mbak Rita Arek Blitar yang pastinya ada di Blitar dong ya. Lalu ada Trisuhita, kemudian ada Mardo, ada Anjas YGY, salam dari Mesuji, Lampung. Dan yang terakhir ada Mbak Erin Awei. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan meramaikan kolom komentar untuk episode minggu lalu. Semoga komentar kali ini bakal lebih ramai ya, tembus 200 komentar, supaya video RHI FM ini bisa dijangkau lebih luas lagi dan disarankan oleh pihak YouTube kalau isi komennya itu lebih ramai dari biasanya. Terima kasih untuk teman-teman sekali lagi. Jangan lupa yang punya cerita atau pengalaman horor dan juga mistis bisa dikirimkan ke kami melalui email di adaapagerangan20@gmail.com supaya bisa saya bacakan dan didengarkan oleh teman-teman yang lainnya. Baiklah, kita sudahi segmen RHI FM untuk malam Jumat kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya pada malam Jumat minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bisa memandang
Kesendirian dan kesepian jalan hidupku. Aku tahu kau begitu sedih.